Tak hanya patung Joko Widodo, replika mobil Formula bakal dipamerkan di Mandalika. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Replika mobil balap Formula terpantau sudah dipasang di kawasan Mandalika, tepatnya berada di Bundaran Triputri, Mandalika, Kuta Lombok Tengah. Namun hingga saat ini masih belum diketahui pasti replika mobil Formula apa yang sedang dipasang. Pasalnya saat ini replika tersebut masih dibungkus secara rapi dan belum ada bocoran informasi sama sekali. Melansir tribunlombok.com, Juni 34 tahun, selaku pekerja di Bundaran Triputri juga belum mengetahui secara pasti informasinya. Untuk informasi secara rinci, belum ada. Tapi replika itu sudah tiba sejak Sabtu, 26 Februari 2022. Bukan Juni. Juni menegaskan, patung mobil balap tersebut diangkut menggunakan truk saat tiba di Mandalika. Tak hanya mobilnya, namun layout sirkuit Mandalika yang mengelilingi replika Formula tersebut juga masih dibungkus. Untuk lebih rincinya mungkin bisa dilihat saat serah terima dilakukan pada Sabtu, 5 Maret 2022. Tuturnya. Selain replika Formula, terdapat juga patung Jokowi naik Kawasaki W175 yang akan dipamerkan di area sirkuit Mandalika. Ada juga patung Garuda Pancasila, namun semua patung tersebut masih dibungkus semua. Terangnya. Sirkuit Mandalika mendapatkan keluhan yang cukup beragam dari para pembalap. Mulai dari lintasan kotor hingga aspalnya juga dinilai mudah terkelupas sehingga menciptakan kerikil yang membahayakan keselamatan pembalap. Hasilnya sirkuit Mandalika pun diaspal ulang guna kenyamanan dan keselamatan para pembalap. Priyandi menargetkan jika lintasan akan selesai diaspal ulang dalam waktu dekat. Hari ini sudah berlangsung simulasi dengan pengaspalan dilakukan pada 4 hingga 8 Maret. Sementara itu pengecatan dilaksanakan 9 Maret. Kata Priyandi dalam media briefing pada Rabu 2 Maret 2022. Tak hanya diaspal ulang, sirkuit Mandalika juga akan dibersihkan. Ini semata-mata demi kenyamanan para pembalap MotoGP saat berlaga. Lapisan atas aspal kelupas, dibersihkan, dicuci air, tujuannya agar permukaan bersih, sehingga ketika diaspal ulang, mereka bagus dan mengurangi resiko kerusakan di masa depan, ujarnya. Sekedar informasi, MotoGP Mandalika 2022 merupakan balapan seri kedua musim ini. Rencananya MotoGP Mandalika 2022 akan berlangsung di sirkuit Mandalika 18 hingga 20 Maret mendatang. Dampak pengurangan jumlah penonton MotoGP Mandalika jadi 60.000 orang. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Pemerintah mengurangi kuota penonton MotoGP Mandalika dari 100.000 menjadi 60.000 orang. Apa saja implikasi dari pengurangan jumlah penonton tersebut bagi pariwisata di Nusa Tenggara Barat? Kepala Dinas Pariwisata NTB, Yusron Hadi mengatakan, salah satu dampak pengurangan tersebut adalah menurunnya beban ketersediaan akomodasi di Lombok. Dia memperkirakan jika dari 60.000 penonton tersebut, sebanyak 20.000 orang diantaranya berasal dari Lombok dan Sumbawa, maka pengusaha pariwisata harus menyediakan 20.000 kamar sebagai tempat menginap bagi 40.000 orang. Saat ini akomodasi seperti hotel, villa dan homestay yang tersedia adalah 17.000 kamar, kata Yusron Hadi kepada Tempo pada Senin 28 Februari 2022. Sejatinya NTB tersedia 20.000 kamar untuk memenuhi kebutuhan penginapan wisatawan. Namun sejak pandemi COVID-19, ada kamar yang tidak terawat karena sepi wisatawan, sehingga perlu berbenah jika hendak digunakan lagi. Untuk memenuhi kekurangan kamar tadi, Yusron Hadi melanjutkan, pemerintah NTB berencana menggunakan kapal wisata dari Pelni yang disulap menjadi hotel terapung.
Kamar tersedia di hotel terapung itu mampu menampung 2.500 orang. Pemilik Villa Denda di Kota Mataram dan Villa Suku di Selong Belanak, Kabupaten Lombok Tengah, Donik Hardiani mengatakan, sebanyak 20 kamar di 2 penginapan itu sudah dipesan oleh calon penonton MotoGP Mandalika. Tarif di Villa Denda 1 juta dan Villa Suku 2 juta per malam. Katanya, jarak Villa Denda ke sirkuit Mandalika sekitar 70 km atau memerlukan tempuh waktu 90 menit. Sedangkan Villa Suku di Selong Belanak yang dikenal memiliki teluk yang indah dan cocok buat berselancar sekitar 10 km atau 20 menit perjalanan menggunakan mobil. Ketua Mandalika Hotel Association NTB, Samsul Bahri mengatakan, secara umum reservasi hotel bintang, villa, bungalow mencapai 98%, sementara tingkat pemasaran homestay dan di rumah penduduk sebanyak 90%. Setiadi mengatakan, penonton yang ingin menyaksikan MotoGP di sirkuit Mandalika akan menggunakan transportasi umum. Ia menjelaskan, pemerintah akan mengatur semua penonton untuk menggunakan transportasi umum yang sudah disediakan. Pertama, manajemen lalu lintas di sekitar Kota Mataram akan menggunakan angkutan umum. Artinya semua kegiatan MotoGP Mandalika akan menggunakan angkutan umum. Pemerintah akan mengatur para penonton untuk menggunakan angkutan umum menuju Mandalika, ucapnya. Ada 3 lapis aspal di sirkuit Mandalika MotoGP Indonesia. Begini penjelasan soal pengaspalan ulangnya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Aspal sirkuit Mandalika yang menjadi tempat digelarnya MotoGP Indonesia 2022 menggunakan 3 lapisan aspal. Hal itu diungkap oleh Novel Arsyad, Direktur Utama PT Pembangunan Perumahan yang bertugas melakukan pengaspalan ulang sirkuit Mandalika. Spesifikasi aspal yang digunakan ini sesuai dengan persyaratan dari Federasi Motor Dunia. Aspal paling atas menggunakan bahan campuran stone mastic aspal. SMA jadi lapisan paling atas karena karakter keunggulannya dibandingkan aspal lainnya. Misalnya adalah memperkuat struktur lapisan permukaan lintasan hingga pembalap tidak mudah tergelincir saat turunnya hujan. Kemudian ketahanan terhadap suhu yang tinggi serta beban kendaraan yang besar. Sedangkan lapisan kedua yakni aspal binder coarse yang juga punya ketebalan cukup besar sehingga mampu mengurangi tegangan akibat beban berat. Lapisan kedua ini menjadi pilar penahanan beban paling tinggi akibat beban lintasan sehingga kekuatannya harus terjamin. Lalu pada lapisan ketiga adalah base course yang berfungsi juga untuk memperkuat struktur lintasan utama. Base course menjadi pemikul beban horizontal dan vertikal serta sebagai lapisan perkerasan bagi pondasi bawah. Nah, yang dikelupas adalah lapisan paling atas yakni stone mastic aspal tadi dengan menggunakan alat cold milling mesin. Aspal ini akan digantikan dengan SMA yang baru di mana pengelupasannya setebal 4 cm. Ungkap Arsya dilansir dari gridauto.com dari Tribun Lombok. Sebagai aspal yang baru dipasang, akan dilakukan uji kelayakan dulu sebagai bagian dari proses persetujuan dan pengetasan sirkuit. Komponen utama uji kelayakan sendiri meliputi aspal, drainase, debris, fringe, gravel, dan perangkat elektronik pendukung yang hasilnya dituangkan dalam dokumen homologasi. Terkait timeline pengerjaan pengaspalan ulang, Novel Arsyad menjelaskan, jika seluruh alat berat untuk pengaspalan ulang sudah tiba di sirkuit Mandalika sejak Minggu 20 Februari 2022. Sementara itu, proses produksi dan pengiriman material berupa aspal sudah selesai sejak Sabtu 26 Februari 2022. Kemudian untuk selesai proses resurfacing, sekaligus serah terima akan dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2022.
Selain itu, kabar baik datang dari Mandalika Grand Prix Association selaku promotor MotoGP Indonesia atau Pertamina Grand Prix of Indonesia 2022. MGPA berencana untuk mempersiapkan paket tur sirkuit Mandalika kepada masyarakat umum. Wakil Direktur MGPA Cahyadi Wanda mengatakan pihaknya mengadakan paket tur tersebut untuk mengisi kekosongan agenda di sirkuit Mandalika. Ini akan menjadi destinasi wisata bagi masyarakat Indonesia. Mereka ingin datang, merasakan bagaimana sirkuit kita ini, sirkuit yang dilalui pembalap MotoGP, kata Cahyadi di Mandalika GP Hub Jakarta, Minggu 27 Februari 2022.